wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kalian berada. Oke, teman-temanku kelas 3 yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah, kisah kenabian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun kemarin kita sudah membahas tentang nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Maka dari itu tahun ini di kelas 3 ini insya Allah kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kalian sebelum ini persiapkan alat tulis, pulpen dan buku untuk menulis rangkuman apa-apa yang Bapak kisahkan atau ceritakan atau Bapak sampaikan kepada kalian semua. Pertama, di pekan pertama ini Bapak akan membahas sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad tentang biografi atau biografi Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas pertama dari nama Nabi Muhammad SAW. Nanti pekan kedua baru kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Pekan pertama kita akan bahas tentang nama Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu semua? Apakah kalian tahu semua nama panjang Nabi Muhammad atau nama lengkapnya? Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang mulia. Beliau adalah Nabi yang terakhir dan sekaligus pemimpin para nabi. Beliaulah yang mempunyai umat yang sangat banyak sekali, teman-teman. Sampai kita saat ini adalah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita supaya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana cara mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Caranya kita harus selalu bersalawat kepadanya, merindukannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membahas tentang nama Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa ayah Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad mempunyai ayah namanya Abdullah. Jika kita urutkan, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Banyak sekali sampai Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Yang perlu kalian ketahui yaitu sanadnya, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai 5 sajalah. Kalian hafalkan itu, teman-teman. Itu sanad Nabi Muhammad SAW. Semuanya bersanad dengan mulia, keturunan yang mulia, sampai Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semua para nabi adalah keturunan yang mulia. Tidak mungkin keturunan yang tidak mulia, teman-teman. Selanjutnya, ayahnya nama Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Istrinya, ada yang tahu? Ibu Nabi Muhammad, maaf teman-teman, ibu Nabi Muhammad yaitu siapa yang kenal? Ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Dan Aminah ini masih keturunan dengan Nabi Muhammad, nenek moyangnya. Mereka bertemu di keturunan Abdu Manaf. Jadi mereka masih keturunan yang sangat mulia dari kaum Quraisy. Teman-teman, itu teman-teman ya biografinya. Yang selanjutnya pamannya, pasti kalian tahu pamannya. Pamannya ini adalah saudara sekandung dengan bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, yaitu paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, yang akan merawat dan menjaga Nabi Muhammad. Akan tetapi sayang 1000 sayang, Abu Thalib
tidak sempat masuk Islam. Nanti kita akan ceritakan di pekan-pekan selanjutnya teman-teman. Selanjutnya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Pasti kalian tahu semua Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Dan yang memberikan nama Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Abdul Muthalib kakeknya yang memberi nama. Apa arti Muhammad? Arti Muhammad adalah terpuji teman-teman. Maka dari itu ketika kita nanti sudah dewasa, sudah menjadi ayah, sudah bertanggung jawab untuk anak, kita harus memberi nama anak kita. Dan sunnahnya berarti kita mendapatkan pahala jika melakukannya. Jika kita memberikan nama anak kita diawali dengan nama Muhammad, terpuji. Itu salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Selanjutnya Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 570 Masehi. Masehi ya, bukan sebelum Masehi, tapi 570 Masehi, 12 Rabiul Awal. Terus wafatnya di Madinah pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, itu wafatnya. Adapun istri-istri Nabi Muhammad SAW, perlu kalian ketahui banyak sekali istri Nabi Muhammad, dan itu bentuk pengecualian. Nabi Muhammad boleh menikah lebih dari 4, akan tetapi umatnya kita semua tidak boleh menikah lebih dari 4. Hanya 4, cukup 4. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai banyak istri? Karena Nabi Muhammad mempunyai kelebihan, dan itu dikhususkan hanya kepada seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak akan sebutkan istri-istri Nabi Muhammad, maka perhatikan dan tulis, karena ini akan menjadi rangkuman untuk kalian semua. Istrinya yang pertama Khadijah. Kalian tahu semua Khadijah bin Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua Saudah bintu Zam'ah bin Qais. Yang kedua Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga Aisyah bin Abu Bakar. Yang keempat Zainab bintu Khuzaimah. Yang kelima Hafsah bin Umar bin Khattab. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab lagi bintu Jahsi. Terus yang ke-8 Juwairiyah bintu Al-Haris. Yang ke-9 Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. 10 Sofiyah bintu Huyai. Yang 10 Sofiyah bintu Huyai. Ke-11 Maimunah. Dan yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Ada 12 istri Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui semua anak Nabi Muhammad adalah ada perempuan, ada laki-laki. Akan tetapi semua anak Nabi Muhammad yang laki-laki meninggal dunia, teman-teman. Saya akan sebutkan anak-anak Nabi Muhammad. Yang pertama Qasim, kedua Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Abdullah, 6 Fatimah, dan terakhir Ibrahim. Ada 7 teman-teman. Itu dihafalkan dan ditulis teman-teman. Kalian boleh ulangi video ini jika belum jelas. Itu anaknya Nabi Muhammad. Akan tetapi semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal. Terus lalu poin selanjutnya, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah suatu jazirah kemuliaan seperti kaum Quraisy. Dia mempunyai marga tersendiri dan itu dihormati di Mekah, teman-teman. Selanjutnya ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad itu berkulit putih sedikit kemerahan. Yang kedua, badannya tidak tinggi, tidak pendek. Itu Nabi Muhammad, tidak tinggi dan tidak pendek. Selanjutnya, badannya sehat dan kuat. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu sakit selama seumur hidupnya cuma sekali. Jadi dia itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sehat dan kuat.
Yang selanjutnya tidak berkumis dan berjanggut sedang, tidak terlalu lebat tapi sedang, dan hidungnya mancung. Itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad yang sedikit mungkin Bapak paparkan. Yang selanjutnya mukjizat. Tahu mukjizat? Suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu nabi dan tidak diterima oleh yang lainnya. Seperti Nabi Musa bisa membelah laut, membuat tongkatnya jadi ular. Banyak sekali nabi-nabi lain juga yang mempunyai mukjizat. Akan tetapi Nabi Muhammad ini mempunyai banyak juga mukjizat. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Tidak hanya kitab yang diturunkan Allah, akan tetapi ini mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena Al-Quranlah semua yang ada di bumi ini mulia. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada kepada malaikat Jibril pun mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia, sangat mulia. Maka disebut juga mukjizat Al-Quran ini. Yang selanjutnya membelah bulan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ceritanya ketika itu kaum Quraisy tidak senang akan kedatangan Nabi Muhammad karena dia mengajak kaum Mekah ini, orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Maka kafir Quraisy ini menantang Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau benar-benar Nabi, coba belah bulan ini dan kau letakkan sebelah bulan di gunung ini dan sebelah bulan di gunung ini. Kata Nabi Muhammad, jika saya bisa melakukannya, apakah kalian akan masuk Islam? Lakukanlah, katanya. Kata kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbelahlah bulan tersebut, teman-teman. Ketika bulan terbelah itu, langsung Nabi Muhammad berkata, saksikanlah kepada kaum Quraisy. Tapi kaum kafir Quraisy ini sangat batu, teman-teman. Sangat menjengkelkan dan sangat keras kepala, teman-teman. Mereka bukannya masuk Islam, akan tetapi mereka mengatakan, meledek Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Dia tukang sihir, artinya tukang sihir. Ketika itu ada tukang sihir yang datang ke Mekah, atau orang-orang kabilah yang datang ke Mekah. Terus mereka bertanya, apakah kalian melihat bulan terbelah? Ya, kata mereka. Padahal mereka dari kejauhan. Terus kata orang sihir, sesungguhnya sihir itu bisa dilihat oleh orang yang hanya di depannya saja. Akan tetapi bulan ini terbelah, semua orang di bumi ini melihatnya. Itu berarti bukan sihir, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya air memancar dari jari jemarinya. Saat itu para sahabat sakit, maka Rasulullah mengeluarkan air dari sela-sela jari jemari untuk menyembuhkan sahabat tersebut. Dan yang terakhir Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang sangat istimewa, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ceritakan di pekan selanjutnya. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin hanya itu, teman-teman. Pekan pertama ini hanya kita membahas tentang biografi, ya. Anaknya siapa, istrinya, ayahnya, ibunya, mukjizatnya, ciri-cirinya, itu saja, teman-teman. Kalian tulis rangkum, insya Allah akan ada di soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.